Oke guys, jadi saya percaya kalau kita mau sukses, kalau kita mau jadi orang yang berhasil dalam hidup ini, kita harus mengerti betul bagaimana caranya memilih circle pertemanan. Ingat kuncinya adalah circle pertemanan. Sorry, karena gini, berteman itu boleh dengan siapa aja. Kamu punya 1.000 teman, punya 1 triliun orang teman pun it's okay, nggak masalah. Tapi masalahnya adalah gini, kita punya waktu terbatas, satu hari hanya 24 jam. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu 24 jam untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan? Itu sangat tergantung sekali dengan siapa kita spending waktu 24 jam tersebut. Ingat loh, kita punya waktu sangat terbatas. Artinya, ketika kita punya banyak teman nggak masalah. Tapi, yang harus diperhatikan adalah dengan siapa kita mau spend waktu kita sehingga kita memastikan diri bahwa waktu yang kita berikan itu adalah kepada orang-orang yang tepat. Nah, saya mau ngajak kamu untuk berpikir kebalik. Berpikir kebalik itu maksudnya gini. Kalau kita tahu bahwa mental orang miskin adalah malas bekerja, artinya kalau kita mau kaya, ya udah lakukanlah sebaliknya. Harus rajin bekerja. Contohnya kayak gitu. Kalau kita tahu mental orang miskin itu adalah ketika dapat uang langsung dibeliin barang yang konsumtif. Artinya kalau kita nggak mau miskin ya kita lakukan yang sebaliknya. Dapat uang investasikan ke aset yang bikin kita makin kaya. Nah, di video kali ini saya mau sharing apa saja kriteria-kriteria orang-orang di luar sana yang akan jadi orang yang busuk banget, yang akan jadi musuh dalam selimut, yang akan jadi duri dalam daging kalau kamu jadiin mereka circlemu. Nah, jangan khawatir. Di dalam list ini tidak ada yang namanya orang miskin. Artinya kalau sekarang kamu adalah, wah sekarang saya orang miskin. Artinya apakah saya tidak boleh bersirkel dan tidak boleh menjadi circle-nya orang kaya? Oh, itu jawabannya tidak. Jadi bukan kayak gitu ya. Jadi kamu orang kaya, kamu mau sukses, kamu boleh bersirkel dengan orang yang sekarang lagi miskin. Karena gini, yang namanya rezeki mungkin sekarang belum datang. Tapi ada orang miskin yang nantinya dia akan kaya cepat atau lambat, suka nggak suka, karena dia punya beberapa karakteristik yang akan bikin dia jadi orang kaya. It's okay bersirkel dengan mereka. Yang kamu nggak boleh jadiin circle adalah orang-orang yang saya akan urutin dari nomor 5 ke nomor 1, oke? Saya akan urutin dari nomor 5. Jadi nomor 5 ini adalah karakteristik yang udah parah banget, tapi 5 besar. Yang nomor 1, nah ini yang hati-hati. Kenapa? Nomor 1 ini adalah orang yang sebenarnya kelihatannya baik, tapi kalau kamu berteman dengan mereka, mereka akan nyeret kamu secara sadar ataupun nggak sadar. Sekali lagi, secara sadar maupun nggak sadar, mereka akan nyeret kamu nggak akan pernah bisa maju, kamu nggak akan pernah bisa sukses kalau circle-nya sama mereka. Nanti itu nomor 1 itu yang paling bahaya, yang paling toksik tapi rasa coklat. Nah, ini paling bahaya nih, coklat tapi sebenarnya toksik. Nah, ini paling hati-hati bener. Oke, nomor 5 yang paling kamu waspadai, jangan berteman dengan mereka, adalah orang yang suka nyalain orang lain. Maksudnya apa? Orang yang suka nyalain orang lain itu maksudnya adalah mereka sekarang hidupnya susah. Bayangin ya, mereka hidupnya susah. Mereka nggak mencapai goal mereka. Tapi mereka nggak salah, karena yang salah adalah orang lain. Salah pemerintah, salah sistem pendidikan, salah elit global, salah petugas pajak. Semuanya salah kecuali mereka. Hati-hati sama orang kayak gini. Orang seperti ini itu selalu mencari pembenaran atas kondisi mereka. Mereka nggak pernah salah. Yang salah adalah timnas Indonesia. Wah, salah itu. Hati-hati. Kalau kamu berteman dengan orang-orang seperti ini yang suka nyalain orang lain, kamu akan kebawa. Ketika kamu kebawa, masalahnya gini, orang yang suka nyalain keluar, mereka nggak akan pernah belajar, mereka nggak akan pernah bertumbuh. Karena kalau gini, kalau kamu salah, kalau misalnya kamu melakukan sebuah kesalahan, kalau kamu merasa belum puas dengan hidupmu saat ini dan kamu tahu adalah, oke, ini salah saya, maka pemikiran berikutnya adalah, saya harus belajar apa? Bagaimana cara saya memperbaiki diri saya supaya ke depan saya lebih baik? Tapi buat orang-orang yang selalu menyalahkan keluar, mereka nggak akan pernah bertumbuh dan mereka akan ngajarin kamu bahwa ya wajarlah hidup lu susah.
Oh, pemerintahnya aja kayak gini, orang pajak dinaikin terus. Nah, selalu yang salah orang lain. Bahaya, hati-hati. Jadi kalau kamu nongkrong sama orang yang suka nyalain orang lain, hati-hati. Jauhi mereka. Itu yang kelima. Yang keempat, itu adalah orang-orang yang nggak punya visi. Orang-orang yang nggak punya visi. Orang-orang yang nggak punya goal. Orang-orang yang kalau misal ditanya, ini ya, ini konkretnya ya, kalau ditanya, lu 5 tahun lagi mau ngapain? Ya gue mah ikut aja lah kemana hidup ini membawa. Wah, gue yang penting bisa jadi bapak atau ibu yang baik buat anak-anak gue. Gue yang penting bisa jadi orang tua yang baik. Gue yang penting mah jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, hati-hati sama orang kayak gitu. Kenapa? Orang-orang seperti ini nggak tahu yang namanya nilai tambah, nggak tahu yang namanya added value. Mereka tidak akan pernah berusaha menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka ikut arus aja. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengatakan, gue yang penting jadi orang jujur aja. Saya mengatakan gini, kejujuran, kebaikan, jadi orang tua yang baik, jadi anak yang bertanggung jawab, jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, itu adalah standar. Sekali lagi, itu adalah standar. Kalau kamu tidak mempunyai value-value itu, kamu di bawah standar, jangan hidup gitu loh. Tapi kalau kamu mau maju, kamu mau sukses, ingat loh, ini kan judulnya adalah 5 orang yang kamu jauhi kalau kamu mau sukses. Nah, kalau kamu mau sukses, nggak cukup standar. Kalau kamu tidak jujur, kamu di bawah standar, hidup pun jangan. Tapi kalau kamu mau sukses, standar itu harus, wajib. Tapi kamu harus punya nilai tambah. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang kepalanya adalah standar-standar aja, ya udah, jangan mau sukses. Karena kalau mau sukses harus ada standar. Maksudnya apa? Kamu harus punya added value. Added value adalah gini, apa permasalahan yang ada di luar sana yang bisa kamu selesaikan? Bagaimana kamu bisa memiliki sebuah skill yang dibutuhkan oleh banyak orang di luar sana, terutama orang-orang kaya, orang-orang sukses. Orang-orang yang cuma berpikir, yang penting saya jujur, yang penting saya baik, yang penting saya jadi orang tua yang baik, itu nggak akan pernah punya nilai tambah. Orang-orang yang cuma mau hidupnya standar-standar aja, kamu tanya ke mereka, kalau lu cuma mau jadi orang tua yang baik, bedanya lu sama sapi apa? Induk sapi itu baik loh sama anak-anak sapinya. Baik loh, mereka nyusuin. Kalau misalnya ada ancaman, mereka jagain. Bedanya apa sama sapi? Nggak ada bedanya, men. Induk sapi tuh jujur loh ke anak sapi. Jujur. Nggak pernah tuh anak sapinya mau susu gitu kan, mau nyusu ke induknya bilang, oh nggak punya, nggak ada, susunya habis, nggak ada. Kalau cuman mau jujur, cuman mau jadi orang tua yang baik, bedanya apa sama sapi? Tapi kalau kita jadi manusia, mau sukses, harus punya nilai tambah. Jauhi orang-orang yang cuman hidupnya standar-standar saja. Itu yang keempat. Yang ketiga, itu adalah orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka bergosip, termasuk di dalamnya. Kalau lagi nongkrong, ngomonginnya apa? Ngomongin bola, ngomongin apa? Ngomongin politik, ngomongin artis. Kalau misalnya gini, saya diajak ketemu sama orang-orang gitu ya, ketemu sama group of people, saya nongkrong. Lalu kemudian yang diomongin dari awal datang sampai akhir adalah tentang, wah kemarin timnas kita menang ya, dibahas menit per menit. Mestinya kemarin yang ini ngoper ke sini, mestinya yang ini, wah ini kemarin defense-nya jelek banget. Itu saya langsung lose interest. Itu kayak, ini apaan sih gitu. Mau timnas Indonesia menang kayak, mau kalah kayak, mau juara Piala Dunia, hidup kita gini-gini aja. Oke, itu euforia sesaat. Timnas menang, ya saya happy. Sebagai orang Indonesia yang ngelihat timnasnya menang, saya happy. Tapi nggak juga diomongin terus-menerus berjam-jam. Ngapain? Ngomongin artis. Oh gila, di Amerika ya lagi ada artis Didi, P. Didi. Itu kemarin dia bikin kaos gila banget. Ngomongin sekali, semenit, 2 menit, oke lah. Tapi ngomongin sejam, itu nggak banget. Apalagi ngomongin politik. Gini loh, siapapun presidennya, siapapun menterinya, hidup kita gini-gini aja. Siapapun menterinya, nggak ada hubungannya sama kita. Ngapain coba ngomongin apa? Oh, pelantikan presiden, wah ini begini. Nggak ada urusan sama kita. Jadi kalau kamu punya circle yang isinya ngomongin kayak gitu aja, wah jangan deh, hati-hati. Jauhin. Gosipin orang lain. Kemarin si ini gue lihat lagi ke Korea tuh, wah ini kan simpenan, udah lupain aja lah teman-teman, kayak gitu nggak ada gunanya, beneran.
Nggak, orang-orang itu mestinya gini ya. Kalau kamu pengen tahu circlemu yang benar seperti apa, mereka ngomongin opportunity nggak? Kalau kamu pengen sukses secara bisnis, mereka ngomongin bisnis nggak? Kalau kamu pengen omsetmu naik, mereka ngomongin peluang bisnis, peluang omset nggak? Mereka ngomongin cuan nggak? Kalau kamu pengen jago di saham, lihat circlemu ngomongin saham nggak? Kalau enggak, jauhin mereka. Kalau kamu pengen jago properti, lihat circlemu ini ngomongin properti nggak? Kalau enggak, salah. Kalau kamu pengen jago properti, tapi circlemu ngomongin timnas, lupain deh. Lupain circle kayak gitu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 2 nih sekarang. Nomor 2. Orang-orang yang kalau kesehariannya itu isinya ngeluh melulu. Ngeluh melulu. Ngeluh tuh maksudnya gini. Wah gila, hidup gua ini berat banget. Dia curhat terus. Curhat terus. Kemarin ya, istri gua, suami gua, anak gua, sampai akhirnya tukang sayurnya pun dicurhatin. Kemarin tukang sayur gue telat datang 5 menit. Gila, dunia mau kiamat. Aduh. Jadi kalau ketemu itu bawanya masalah aja. Sekali waktu kamu cerita, misalnya kamu punya masalah nih, habis ditipu orang. Oh, dia lawan langsung. Wah, lu mending cuman ketipu segitu. Gua kemarin, waduh, kayaknya dia orang yang paling penuh masalah sejagat raya. Paling punya masalah sejagat raya. Dia orang paling problematik. Ini orang toksik. Orang-orang kayak gini tuh toksik banget. Hati-hati sama orang kayak gini. Kenapa? Kamu bersirkel dengan orang-orang kayak gini, bawah sadarmu isinya masalah doang. Dan secara sadar nggak sadar kamu akan banyak menarik masalah. Banyak menarik masalah. Kenapa? Karena kamu kepengaruh sama kata-kata orang kayak gini. Jauhin. Hati-hati. Nomor 1. Ini yang paling bahaya. Ini paling bahaya, tapi sebenarnya kamu nggak sadar kalau ini orang bahaya. Kamu menganggap ini orang baik. Kamu menganggap ini orang care sama kamu. Padahal sebenarnya dia lagi bikin kamu, dia lagi menarik kamu untuk kamu nggak akan pernah bisa maju. Nomor 1 ini paling bahaya. Dan yang bikin orang ini nomor 1 paling bahaya adalah ini biasanya orang-orang terdekat. Sekali lagi, ini orang terdekat. Teman dekat, saudara mungkin, om, tante, keluarga, bahkan bisa jadi orang tuamu. Hati-hati loh. Nah, siap nggak kamu ngekat? Ngekat mereka dari circlemu, siap nggak? Nah, saya kasih tahu nih. Kalau kamu ketemu orang-orang kayak gini, hati-hati. Ini langsung red flag. Orang-orang yang saya sebut sebagai pencuri impian. Ini bahaya banget. Dan mereka kadang-kadang nggak sadar. Mereka tuh lagi menjerumuskanmu. Mereka nggak sadar. Karena mereka datang dengan niat yang baik. Saya kasih contoh. Contohnya gini. Suatu hari kamu datang ke orang tuamu. Orang tua ya. Ini orang paling dekat. Orang yang benar-benar ngebesarin kamu nih. Kamu datang ke orang tuamu dan kamu bilang, "Mah, Pah, saya mau bisnis. Karena saya belajar dari orang-orang sukses, nggak ada satupun orang-orang yang merupakan orang terkaya di dunia yang mereka hanya karyawan saja. Para triliuner itu mereka berbisnis. Orang-orang yang sukses itu datang dari dunia bisnis. Nah, makanya saya juga mau bisnis karena saya mau sukses seperti mereka. Saya mau menjadi orang yang Saya mau menjadi versi yang terbaik bagi diri saya. Saya ingin memberikan value kepada orang-orang banyak. Dan saya ingin merasakan hidup yang nyaman, kaya raya. Saya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Dan saya ingin memensiunkan bapak ibu. Karena saya ingin kaya raya. Wah, mulia sekali. Tapi tahu nggak orang tuanya bilang apa? Aduh nak, udah kamu kerja aja sama orang. Ingat loh, banyak loh orang di luar sana yang pengangguran gak punya kerjaan. Banyak loh orang di luar sana yang nyari kerja susah. Udah, kamu udah punya kerjaan. Udah, bersyukur aja dikasih hidup seperti ini. Udah, kamu mau nyari apa lagi sih? Bapak ibu lo udah cukup hidupnya. Bapak ibu lo gak mengharapkan apa-apa dari kamu. Udah.
Kamu kerja aja di sini, dapat gaji tiap bulan, dapat uang pensiun, dapat tunjangan, udah hidup kamu udah enak, nak. Syukuri loh, syukuri. Banyak orang di luar sana makan aja susah. Kamu udah punya kerjaan kok masih mau bisnis. Aduh, kamu ini serakah banget. Pernah nggak lihat yang kayak gitu? Pernah nggak merasakan yang kayak gitu? Itu hati-hati loh, itu pencuri impian. Ingat loh, kalau kamu mau sukses, kamu harus punya nilai tambah. Orang yang mau sukses itu nggak ada yang jalannya smooth, nggak ada yang jalannya halus mulus. Pasti semua penuh dengan lika-liku, terjal sana sini, pasti penuh dengan masalah. Pasti merasakan yang namanya dihianati teman, pasti merasakan yang namanya ditampar sana sini dalam kehidupan. Pencuri impian adalah orang-orang yang dalam tanda petik melindungi kamu, tapi mereka sebetulnya sedang menjarah impian kamu. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang sukses tanpa merasakan kerasnya kehidupan, tanpa merasakan ketipu sama teman, tanpa merasakan dirampok sama temannya, tanpa merasakan kena masalah pajak, tanpa merasakan permasalahan-permasalahan. Dan sebenarnya masalah-masalah itulah yang kalau kamu alami dan kamu lewati, bikin kamu makin pinter. Ketika kamu udah mengakumulasi pengalaman dan kepintaran, di sana kamu kan sukses. Sukses tuh itu. Sukses tuh ketika kamu udah digampar sana sini oleh kehidupan, sehingga kamu menjadi orang yang kuat. Ketika kamu jadi orang yang strong, yang tough, mentalnya mental juara, itu dari sana. Nggak ada loh atlet yang juara yang tiap hari kerjanya makan tidur. Mereka nyiksa diri tiap hari di tempat latihan dengan disiplin yang sangat tinggi. Nah, kamu ketemu dengan orang yang ketika kamu mengatakan saya mau jadi orang yang sukses, saya mau menempa diri, saya siap ditampar kiri kanan oleh kehidupan, dan mereka mengatakan apa? Udah, kau bersyukur aja. Masih banyak orang kelaparan di luar sana. Kamu lah udah dapat kerja masih nggak bersyukur. Aduh, serakah banget sih. Itu artinya apa? Itu pencuri impian. Hati-hati, jauhi orang kayak gitu. Saya nggak mengatakan kamu harus coret orang tuamu dari kakak, bukan ya. Saya mengatakan, dari awal saya udah bilang, berteman dengan siapa aja boleh, tapi bersirkelah dengan orang-orang yang tepat. Makanya dalam bisnis kamu perlu mentor. Mentormu nggak akan pernah mengatakan kamu nggak bersyukur karena kamu mau berbisnis, enggak. Mentormu akan mengatakan, oke, bagus sekali, kalau kamu mau sukses begini caranya. Dia akan ngasih kamu jalannya. Dia udah tahu, oh di sini ada jurang, di sini ada ranjau, di sini ada binatang buas, di sini ada jebakan Batman segala macam. Dia tahu, dia akan ngasih tahu kamu jalannya. Itulah mentor. Mentor nggak akan mengatakan kamu jangan berbisnis. Mentor akan mengatakan jalannya lewat sini ya. Saya udah sampai loh di goalmu. Dari posisi kamu sekarang mencapai goal kamu, jalannya begini ya. Ini bukan jalan yang mudah. Jalannya tetap terjal, tapi paling tidak kamu terhindar dari jurang, kamu terhindar dari binatang buas, kamu terhindar dari para perompak dan segala macamnya. Itulah gunanya mentor. Cari mentor, bersirkelah dengan mentor, bukan dengan orang-orang yang ingin mencuri impianmu. Semoga sukses, hindari 5 orang ini.